Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Putra Madani, Program Studi Pendidikan Biologi kelas B angkatan 2018. Baik, pada presentasi kali ini saya akan bahas mengenai tes. Yang pertama adalah, apa itu tes? Tes merupakan tindakan atau percobaan yang sengaja dilakukan dan mempunyai jawaban yang benar dengan tujuan mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, dan bakat dari seseorang. Tes sendiri memiliki tujuan, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat kemampuan peserta didik, yang kedua, mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, yang ketiga, mengetahui hasil belajar, yang keempat, mengetahui pencapaian kurikulum, yang kelima, mendorong peserta didik belajar. Tes dalam dunia pendidikan sendiri terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah tes penempatan. Tes penempatan adalah tes untuk mengukur kemampuan dasar yang dimiliki oleh anak didik. Yang kedua adalah tes diagnosis. Tes diagnosis adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Yang ketiga adalah tes formatif. Tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik telah terbentuk. Yang keempat adalah tes sumatif. Tes sumatif adalah tes yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sampai di mana penguasaan atau pencapaian belajar siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya. Bentuk tes sendiri dibagi menjadi 2 tes, yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Yang pertama, tes objektif. Tes objektif dilihat dari siapa saja yang memeriksa lembar jawaban tes akan menghasilkan skor yang sama, sedangkan tes non-objektif, sistem skorannya dipengaruhi oleh pemberi skor. Bentuk tes tertulis dibagi menjadi 2, yaitu skor objektif dan skor subjektif. Pada skor objektif dibagi lagi menjadi 2, yaitu isian dan pilihan. Dalam bentuk isian terdapat 3 macam, yaitu yang pertama jawaban singkat. Jawaban singkat merupakan soal yang menghendaki jawaban dalam bentuk kata, bilangan, kalimat, atau simbol dan jawaban hanya dapat dinilai benar atau salah. Yang kedua adalah melengkapi. Soal bentuk melengkapi merupakan salah satu bentuk tes objektif dengan ciri yaitu tes yang terdiri dari susunan kalimat yang bagian-bagiannya sudah dihilangkan. Bagian yang dihilangkan itu diganti dengan titik-titik. Tugas peserta tes adalah mengisi titik-titik tersebut dengan jawaban yang sesuai. Bentuk yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah tindakan yang diperlukan untuk mengetahui inti dari problem atau persoalan atau penyebab permasalahan sekaligus solusi yang tepat untuk memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Bentuk dari skor objektif yang kedua adalah pilihan. Dalam bentuk pilihan terdapat 4 macam. Yang pertama adalah pilihan ganda. Pilihan ganda biasanya diberikan soal dengan 4 atau lebih pilihan jawaban. Di antara 4 pilihan itu hanya ada satu jawaban yang benar. Yang kedua adalah benar-salah. Biasanya diberikan soal yang terdiri dari pernyataan yang disertai alternatif jawaban, yaitu menyatakan apakah jawaban itu benar atau salah, setuju atau tidak, baik atau tidak baik. Yang ketiga, menjodohkan. Salah satu bentuk soal yang terdiri dari 2 pernyataan. Pernyataan pertama biasanya ditulis pada jalur sebelah kiri. Pernyataan kedua biasanya terbentuk jawaban kata, bilangan, atau bahkan gambar. Dan yang keempat adalah soal sebab akibat. Soal sebab akibat adalah tipe soal yang membutuhkan kemampuan analisis apakah antara sebab dan akibat itu saling berhubungan atau tidak. Bentuk skor subjektif dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah tes uraian terbatas. Tes uraian terbatas digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menjelaskan hubungan sebab akibat. Dan yang kedua adalah tes uraian tak terbatas. Tes uraian tak terbatas digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menghasilkan, mengorganisasi, mengekspresikan ide, dan mengintegrasikan pelajaran dalam berbagai bidang. Dan yang ketiga adalah proyek, yang keempat adalah tugas, dan yang terakhir adalah studi kasus. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih bentuk tes. Yang pertama adalah tujuan tes, yang kedua jumlah peserta tes, yang ketiga waktu yang tersedia untuk memeriksa jawaban tes, dan yang terakhir adalah cakupan materi tes. Pilihan ganda. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam membuat soal pilihan ganda. Yang pertama ialah soal harus sesuai indikator, yang kedua pengecoh berfungsi, dan yang ketiga setiap soal harus mempunyai jawaban yang benar atau yang paling benar. Bentuk soal uraian. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat soal uraian yang pertama adalah soal sesuai dengan indikator, yang kedua batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai, yang ketiga materi yang ditanyakan sesuai dengan tujuan pengukuran, yang keempat isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah, yang kelima menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban uraian.
Bentuk soal benar salah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat soal benar salah yang pertama adalah hindari penggunaan kata terpenting, selalu, sebagian kecil, tidak pernah, dan kata sejenisnya. Yang kedua, rumusan soal harus jelas dan pasti benar atau pasti salah. Yang ketiga, hindari pernyataan negatif. Yang keempat, hindari penggunaan kata yang dapat menimbulkan penafsiran ganda. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.